Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Jamal Official Vlog edisi Bengkel Hukum Mr. Jamal. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ya kita ketemu kembali walaupun hanya via media seperti ini, tapi tidak henti-hentinya saya ingin mengkampanyekan bahwa teman-teman yang terjerat pinjol tidak usah takut, tidak usah cemas, apalagi sampai mau bunuh diri akibat kena pinjol. Untuk itu saya selalu berniat untuk memberikan pencerahan walaupun via YouTube. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan mengambil tema yang banyak ditanyakan ya sama beberapa teman yang masuk ke WA, bahkan ada juga pertanyaan yang sampai di grup ya, di grup yang saya kelola bersama teman-teman admin lainnya. Oke teman-teman, temanya adalah kapan sih berakhirnya teror DC ini dan apa sih kiat-kiat agar teror-teror tersebut bisa berhenti ya? Karena pertanyaan ini sering berulang, kapan saya berhenti di teror Pak? Kapan? Nanti akan kita kupas tuntas. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silahkan subscribe channel Jamal Official Vlog sini nih ya. Jangan lupa diaktifkan loncengnya, terus di like, di share ke semua media sosialmu bila merasa bahwa informasi ini cukup berarti untuk teman-teman. Dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar apa pertanyaanmu, apa masalahmu, apa problemmu, silakan ketik di kolom komentar. Oke teman-teman semua, stay tune. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, ya seperti tadi di awal saya bilang bahwa banyak sekali pertanyaan, kenapa sih gitu kan DC ini meneror saya tuh terus-menerus Pak, siang, malam, bahkan sampai ke kontak darurat ke teman-teman. Malu. Ya, di sini saya akan jawab ya pertanyaan Anda bahwa kapan teror dari DC pinjol ini akan berhenti. Saya jawab, teror DC pinjol tidak akan pernah berhenti sebelum Anda membayar. Titik. Karena saya nggak mau menjanjikan selesai nanti setelah lebih dari 90 hari, tidak. Ya. Karena mereka bisa, khususnya untuk pinjol-pinjol legal, mereka akan memberikan tugas ke alih daya penagihan atau agensi. Jangan salah ya, jangan merasa bahwa sudah 90 hari selesai. Tidak, mereka juga nggak mau rugi Pak Bu, nggak mau rugi. Mereka pasti akan menyerahkannya kepada alih daya penagihan atau agensi ya, dan itu akan diteruskan. Dan disitulah mulai teror-teror kembali merebak seperti itu. Emang teror-teror dari antara yang legal dan ilegal itu lebih banyak ya, mengerikan yang ilegal. Tapi yang legal pun sekarang ini hampir-hampir mirip. Namun alhamdulillahnya beberapa hari yang lalu ya, dari Mabes Polri khususnya ya, memerintahkan ke setiap Polda untuk menangani pinjol-pinjol nakal atau pinjol-pinjol ilegal. Alhamdulillah, yang sering neror, yang kata-kata kasar, kata binatang, bahkan mengedit foto-foto kalian menjadi foto-foto yang vulgar, foto-foto yang emang tidak sepantasnya dan sepatutnya disebarkan. Mereka alhamdulillah sekarang sudah ngandang semuanya. Ya, kita acung jempol untuk Kepolisian Republik Indonesia yang begitu tanggap menerima laporan masyarakat dan meresponnya dengan cepat. Langsung digulung. Sudah puluhan ya tersangka sekarang sudah ditetapkan dan sedang dikembangkan ya, sedang dikembangkan, baik penyelidikan nanti berujung juga nanti ke penyidikan ya. Mudah-mudahan ya pinjol-pinjol nakal, pinjol-pinjol ilegal ini bisa benar-benar hengkang dari bumi Indonesia tercinta, agar masyarakat bisa lebih tenang lagi ya, mencicil bulanan daripada angsuran pinjol ini. Kalau saya sih berharap ya teman-teman jangan terjerat pinjol lagi, ngapain gitu kan ya. Kita sudahlah hidup itu tanpa riba,
tanpa dibayang-bayangi oleh pinjol ini. Oke, ya. Kembali ke topik yang tadi saya sebutkan, ya, bahwa teror itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai sebelum Anda bayar. Paham ya sampai di situ? Jadi kalau ada pertanyaan kapan akan berhenti, tidak akan berhenti sebelum Anda bayar. Paham ya, teman-teman semua? Ya, jadi teman-teman semua, saya kasih sedikit juga ya, semacam bocoran juga. Ya, DC-DC itu sebenarnya ada juga gitu kan, ada juga rasa-rasa malas lagi untuk menagih, ya, udah enggan lagi untuk melakukan penagihan. Ketika apa? Ketika teror nih masuk, ya, lalu kita abaikan. Kalau kita emang tidak sanggup untuk menyelesaikan, ya sudah, abaikan saja. Toh tidak akan pernah berdampak secara hukum, logikanya saja. Ya, berperkara itu sangat mahal. Anda utang 2 juta, Anda utang 1 juta, Anda utang 3 juta. Masa iya mau diseret secara hukum? Logikanya aja ya, logika kita berpikir saja. Utang 3 juta, utang 2 juta, terus kasakusuk mau memperdatakan kita ya di pengadilan. Gimana ceritanya? Mau dibayar berapa pengacara mereka? Ya logikanya aja udah nggak masuk ya, udah nggak masuk logika seperti itu. Jadi apalagi kalau teman-teman sampai diancam, oh dengan undang-undang KUHP akan dipidanakan dengan kasus penggelapan. Apanya yang digelapkan? Jadi teman-teman jangan mau ya diintimidasi atau ditakut-takuti. Oh, kamu sudah menggelapkan dana perusahaan, bla 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 bla. Nggak usah takut. Nggak akan terjadi itu ya. Nggak akan terjadi. Ya, nggak akan pernah terjadi. Jadi teman-teman nggak usah pernah apalagi tertekan, apalagi sampai ada saya dengar di grup ya. Setiap hari saya dengar di grup suaminya bahkan mau menceraikan. Untuk para suami ya, nonton ya nih, tonton ya tayangan ini. Untuk para suami, tolong ya, ingat, istri Anda melakukan pinjam pinjol ini mungkin karena kekurangan, karena mungkin Bapak kurang memberikan nafkah ya, materi, sehingga akhirnya gelap mata dan melakukan pinjaman berbasis teknologi online seperti ini. Jadi sangat disayangkan kalau namanya suami sampai mau menceraikan istrinya gara-gara pinjol. Menurut saya sangat disayangkan, dan itu bukan tindakan yang bijak ya. Jadi untuk para suami, para istri ya yang pasangannya sudah hilaf dan sudah terjerumus di pinjol ya, alasannya karena takut diperkarakan oleh perusahaan pinjol, takut berakses hukum yang berdampak lebih luas lagi. Tidak akan pernah, saya nyatakan tidak akan pernah. Jadi nggak usah takut ya, apalagi ilegal, nggak usah dibayar, ilegal tidak mempunyai badan hukum. Sekarang seseorang mau maju ya ke ranah hukum, itu kan ada yang secara pribadi, ada yang secara badan hukum. Lalu mereka pinjol, ilegal apalagi. Mereka tidak punya badan hukum. Lu mau ngapain, mau melangkah ke hukumnya bagaimana? Mereka sendiri tidak punya badan hukum. Paham ya sampai di sini ya, yang ilegal khususnya. Anda ditakut-takuti akan masuk ranah pidana, akan kenain pasal penggelapan, ya, melarikan dana perusahaan. Apanya yang dilarikan? Lawan mereka aja nggak bakal berani kok ya melangkah secara hukum. Badan hukumnya saja tidak punya. Paham sampai sini? Catat, tidak akan pernah berdampak hukum ya. Oke, jadi dari poin-poin tadi yang saya sebutkan ya, pertama, pertanyaan kalian adalah sampai kapan teror dari pinjol ini akan berhenti? Tidak akan pernah berhenti sebelum Anda bayar, sebelum Anda selesaikan pembayaran. Tapi ingat ya, kadang-kadang pembayaran yang diiming-imingi ya oleh para DC ini, diskon lah gitu kan, apalah ya, Anda cukup bayar sekian, dari nominal 10 juta Anda cukup bayar 2 juta saja sudah selesai. Ingat ya, ini saya kupas lagi satu lagi nih ya, untuk khusus di pembayaran ya.
Jadi mereka itu memiliki target. Ngerti ya? Jadi DC ini, misalnya di salah satu perusahaan agensi atau alih daya penagihan itu mereka mempunyai misal 10 DC. Dari 10 DC ini diturunkanlah tagihan misalnya 10 miliar. Misalnya ya. Jadi dari 10 DC itu kalau 10 miliar dibagi rata, berarti masing-masing berapa dapat? 1 miliar kan? Ya, masing-masing DC dari 1 miliar itu mereka itu memegang berapa ribu nasabah. Ya, jadi mereka akan melakukan semacam setting target. Berapa masing-masing dari nasabah yang saya pegang hingga mencapai ke target saya 1 miliar. Ya nonsens sih ya. Dikasih target 1 miliar bakal tercapai 1 miliar, nggak mungkin. Mungkin separohnya. Dan Anda itu sebenarnya masuk dalam settingan target mereka. Jadi yang punya utang 10 juta, tiba-tiba DC tersebut menawarkan dengan 2 juta saja bisa lunas, bohong. Ya, bohong. Ya, bohong. Ya. Dan ingat, setiap kali Anda melunasi, apapun ya pelunasannya, mau ilegal, mau legal, terserah, kalian harus mempunyai bukti pelunasan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Ingat, mempunyai bukti bahwa Anda sudah lunas per hari itu, per jam tersebut. Paham ya? Jadi bila mana di kemudian hari Anda ada lagi yang menagih atau ada DC kembali yang datang ke rumah Anda menagih piutang tersebut, Anda bisa memperlihatkannya. Saya sudah selesai melakukan pembayaran dan ini bukti. Ya, bukti pembayaran terakhir yang dikeluarkan oleh pinjol. Ingat, bukan yang dikeluarkan oleh perusahaan DC atau perusahaan alih daya penagihan atau agensi, tapi yang dikeluarkan surat pelunasannya oleh pinjol tersebut. Paham? Catat. Ya, kedua, ya, Anda apapun kisahnya, mau serumit apapun utang Anda, ingat tidak akan pernah berdampak. Catat, saya mau Anda bisa mencatat ya, dan Anda bisa merekamnya. Tidak akan pernah berdampak hukum. Ya, utang Anda utang receh. Utang Anda tidak akan mungkin mereka untuk melangkah secara hukum. Apa yang mau diributin, apa yang mau diperkarakan, apa yang mau dibawa ke pengadilan, hanya utang pinjol sejumlah 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ngabisin biaya, ngabisin segala-galanya. Nggak berbanding dengan kasus yang akan digelar. Ya, jadi saya mau teman-teman semua bisa mencerna apa yang saya bawakan kali ini, bahwa semuanya tidak akan pernah berujung kepada hukum pidana. Titik. Juga kalaupun mereka mau mengancam memperkarakan di jalur perdata, mereka juga tidak akan pernah ya mau melangkah ke sana. Oke, paham ya teman-teman semua? Untuk selanjutnya, kalau teman-teman mau kembali tadi saya bilang berkomentar di kolom komentar, silakan kalian tulis di kolom komentar apa pertanyaan kalian, apa keluhan kalian, atau kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp seperti ini ya yang ada di sini. Kalian bisa minta untuk bergabung dengan paguyuban yang saya dirikan, paguyuban melawan pinjol. Ya, alhamdulillah kurang lebih saat ini ya kurang lebih 140 orang sudah tergabung di dalam paguyuban ini, yang alhamdulillah ya di paguyuban ini orang-orang yang tadinya stres, orang-orang yang tadinya takut, orang-orang yang tadinya cemas, orang-orang yang tadinya sudah ada dalam tingkat depresi karena urusan pinjol ini, alhamdulillah hari ini saya lihat semuanya semakin membaik. Mereka semakin punya rasa percaya diri, mempunyai keberanian, bahkan mereka sekarang sudah bisa mementori ya teman-teman yang baru gabung di grup. Setiap kali teman-teman yang baru gabung di grup, pasti mereka akan sambut dengan antusias, mereka akan sanggup dengan gegap gempita. Dan kalau ilegal mereka akan bilang salam galbay. Kadang-kadang aneh juga sih. Galbay jadi salam. Ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting saya senang sekali teman-teman yang tadinya sudah ada yang sampai japri ke saya loh. Nanti saya liatin ya, ada yang sampai japri ke saya bilang mau bunuh diri. Aduh, Akang, Ece, arek naon bunuh diri. Gara-gara pinjol, harga diri nggak ada, ngerti nggak? Ya, kalau kalian sampai punya niat mau mengakhiri hidup gara-gara pinjol, nggak banget ya. Nggak banget, ngapain kalian hidup sampai detik ini kalau nggak kalian akan mengakhiri hidup kalian hanya untuk urusan pinjol. Oke teman-teman semua, saya di sini selalu menekankan teman-teman bahwa utang tetap adalah hutang.
Utang tetap emang harus dibayar. Kalian mampu menyelesaikan utang tersebut, kalian bayar saja pokoknya. Ya, karena kalian sudah mengambil kan. Kalian sudah mengambil sejumlah uang misalnya 10 juta, ya bayar aja pokoknya. Atau kalian mengambil 5 juta, 3 juta, kalian bayar aja pokoknya. Kalau kalian sanggup. Tapi kalau kalian tidak sanggup dan makan pun susah, untuk keperluan susah, ya udah abaikan saja. Ya. Dan kalian mulai tobat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut untuk mengambil pinjaman online lagi. Stop ya. Oke, teman-teman semua. Terima kasih. Saya berharap semua teman-teman dimanapun berada yang menyaksikan video ini, semoga Allah memberikan rezeki yang terbaik buat teman-teman semua. Semoga dihindarkan dari pinjaman online seperti ini. Karena apapun yang namanya pinjaman online, lebih banyak mudorotnya. Paham ya, lebih banyak mudorotnya. Tidak ada kebaikan sedikit pun ya yang namanya pinjaman online karena berbasis riba. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Teriring doa dari saya, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman semua bisa mengais rezeki yang lebih berkah lagi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Teriring salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.